Sobat KPAP DKI Jakarta, ketemu lagi bersama dengan aku Hages Budiman, dan kali ini di podcast sekarang ini kita akan bersama dengan Ikatan Perempuan Positif Indonesia. Hai. Oke, dalam podcast yang diselenggarakan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi DKI Jakarta ini melalui bidang promosi dan juga pencegahan. Nah, sedikit pengantar aja nih ya, bahwa memberikan perawatan dan juga dukungan bagi perempuan yang hidup dengan HIV selama kehamilan, persalinan, dan juga masa nifas menghadirkan tantangan yang sangat unik. Ya, tidak hanya dalam pencegahan penularan dari ibu ke anak saja, tapi juga kita concernnya adalah bagaimana untuk kesehatan perempuan itu sendiri. Nah, menurut estimasi global nih yang terbaru yang dilakukan oleh UNAIDS, terdapat 81% perempuan yang hamil dan hidup dengan HIV menerima terapi obat ARV atau antiretroviral untuk mencegah penularan vertikal HIV melalui program PPIA atau program pencegahan dari ibu ke anak. Tapi hanya 52% anak saja nih yang hidup dengan HIV menerima pengobatan. Dan pada tahun 2021, UNAIDS memperkirakan ada 1.700.000 anak berusia 0 sampai dengan 14 tahun hidup dengan HIV secara global. Anak-anak yang hidup dengan HIV memiliki tingkat pengobatan HIV yang lebih buruk dibandingkan orang dewasa yang mempunyai proporsi komplikasi dan juga kematian akibat AIDS. Ini disebabkan karena rendahnya akses terhadap pengobatan itu sendiri, ditambah lagi keterbatasan upaya pencegahan merupakan penyebab utama kematian tersebut. Nah, penularan HIV secara vertikal pada anak dapat terjadi dalam masa kehamilan, persalinan maupun menyusui, di mana seorang ibu yang beresiko tertular HIV belum atau tidak didukung dengan terapi obat ARV. Atau jika perempuan hamil yang hidup dengan HIV, mereka itu sangat kesulitan untuk dapat mengakses perawatan dan juga pengobatan yang sangat efektif. Eliminasi transmisi HIV dari ibu ke anak atau program IMTCT, kalau di Indonesia disebutnya program PPIA atau program pencegahan dari ibu ke anak. Ini adalah sebuah upaya untuk mencegah infeksi HIV kepada perempuan serta mencegah penularan HIV dari ibu hamil kepada bayinya di Indonesia. Nah, kali ini saya nggak sendirian ya, tadi itu adalah informasi terkait dengan isu HIV pada perempuan dan anak. Saya hari ini akan ditemani oleh Mbak Hartini. Halo Mbak Hartini. Mbak Hartini Halo, ini Hages. dari Ikatan Perempuan Positif Indonesia atau IPI ya, divisi PPIA. Nah, ternyata di IPI itu ada divisi PPIA-nya sendiri. Ada. Keren banget. Oke, Mbak Hartini boleh memperkenalkan diri dulu ke pemirsa kita sekarang ini. Apa aja sih program-program atau kegiatan Mbak Hartini secara singkat aja di IPI? Oke. Selamat siang Sobat KPAP dimanapun berada. Saya Hartini saat ini di IPI atau Ikatan Perempuan Positif Indonesia sebagai Kepala Divisi Program Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak. Jadi di IPI sendiri itu ada dua divisi. Yang pertama adalah divisi PPIA, yang kedua adalah divisi KBG, kekerasan berbasis gender pada perempuan yang hidup dengan HIV. Itu aja. Oke, siap. Nah, Mbak, boleh nggak diceritakan bagaimana sih situasi perempuan yang hidup dengan HIV di Indonesia saat ini? Saat ini kalau kita melihat data tahun 2022 saja yang terbaru, kita bisa bilang bahwa masih rendah ya untuk akses. Jadi sekarang kan semua ibu hamil yang datang ke layanan vaskes pertama ya di puskesmas khususnya itu melakukan tes HIV, sipilis, dan hepatitis. Jadi itu sebabnya sekarang kita menyebutnya IMTCT ya, jadi eliminasi. Ada 3 penyakit di dalamnya, yaitu HIV, sipilis, dan hepatitis. Itu masuk ke dalam layanan dasar. Kalau tidak salah di T8 kan ada 10 T nih kalau di ibu hamil ya. Nah, di T8 itu segala macam tes, ya salah tiganya adalah HIV, sipilis, dan hepatitis gitu. Nah, di tahun 2022 ada 7.153 perempuan yang positif HIV dalam masa kehamilan. Dan sedih sih ya, miris, hanya 24%, sekitar 1.700 hanya 24% saja? Iya, yang mendapatkan pengobatan, yang akses pengobatan. Jadi loss-nya cukup banyak gitu, dan masih di 2022 itu masih ada bayi yang terlahir positif HIV. Itu
secara global atau di DKI Jakarta? Di Indonesia. Di Indonesia. Dan pasti kita tahu ya karena di Jakarta itu kan mobile orang cukup tinggi ya. Dan Jakarta adalah berdekatan dengan Tangerang, Bogor, Bekasi, Depok gitu ya. Yang rata-rata memang dia bekerja di Jakarta atau mengontrak di Jakarta, dia hamil, dites HIV, dan tidak sedikit yang dia akan pulang kampung. Iya. Kita tidak bisa melihat apakah dia pengobatan atau tidak, tapi secara data kan kita bisa melihat ya bahwa secara nasional hanya 24% yang akses pengobatan. Akan lebih sedikit lagi Hages kalau diturunkan lagi. Jadi setelah bayi lahir nanti kan diberikan ARV profilaksis dan dites ID. Itu jauh lebih sedikit dari 1.700 yang pengobatan, bayinya itu baru sekitar berapa ya, 1000-an waktu itu, 1000 lebih lah, dan masih ada 99 bayi yang positif dari yang dites. Oke, cukup miris ya Mbak. Masih cukup tinggi ya kalau kita merujuk kepada triple eliminasi, itu kayak kita agak butuh perjuangan yang luar biasa. Betul. Effortnya masih cukup besar nih untuk bisa mencapai di target triple eliminasi di tahun 2030 itu ya. Oke, Mbak Tini, menyikapi situasi perempuan dengan HIV nih yang tadi udah dikasih tahu ya, dan cukup kompleks kan ya kalau untuk kita bicara soal isu perempuan, apalagi dengan HIV dan segala macam, dan tentunya akan memberi dampak pada anak-anak dong, ya kan, yang dilahirkan oleh mereka. Nah, IPI sendiri ini telah menginisiasi dan juga menjalankan program pendampingan ibu hamil, betul ya? Betul. Oke, boleh nggak diceritakan sedikit tentang program ini, Mbak? Sebenarnya program ini diinisiasi dari tahun 2017. 2017. Iya. Karena kalau secara di Indonesia sendiri program ini terus masif dilakukan terhitung 2012 ya. Bahwa PPA itu berjalan cukup baik. Nah, di 2017 kita mulai menginisiasi bahwa kita sepertinya membutuhkan spesifik pendampingan kepada perempuan yang hamil. Kenapa menjadi spesifik? Kenapa emang nggak sama aja sama laki-laki? Tentu beda dong, ya kan? Secara organ reproduksi beda, secara kebutuhan berbeda gitu. Jadi, karena melihat kebutuhan, sebenarnya itu berawal dari kebutuhan teman-teman perempuan yang jadi anggota IPI ya, bahwa perempuan tidak lepas dengan anak, perempuan melahirkan, perempuan merencanakan kehamilan, perempuan akan memilih dia menyusui atau tidak. Saya banyak sekali lah yang diomongin tentang perempuan. Dan 2018-2020 IPI mendapatkan dukungan pendanaan dari Global Fund untuk pendampingan yang kalau kita sebut nih nama beken pendampingan kita namanya pendampingan Emak Club. Emak Club. Iya, betul. Ya, keren banget namanya. Kenapa kita pakai Emak Club? Sebenarnya gini, selama ini kan ya kita tahu ya bahwa kita sendiri aja kayaknya nyaman gitu ngomong sama emak ya, benar nggak sih gitu, jadi betul bahasanya gitu kan, atau dengan slogan yang kadang kita dengerin ya bahwa jangan remehkan emak-emak berdasar katanya gitu ya, karena kalau udah dandan kelar hidup lo gitu ya. Jadi kata emak tuh kayak kita berharap bahwa teman-teman yang bercerita gitu, mau entah dia merencanakan atau dia memang dalam posisi hamil. Jadi sebenarnya program pendampingan ini kita punya 3 klien, kita sebut kliennya, kita 3 klien. Jadi bisa perempuan yang hidup dengan HIV atau kita sebutnya PDHA yang merencanakan kehamilan. Lalu perempuan hamil yang ditemukan HIV positif. Karena tadi ya PITC dilakukan pada ibu hamil di seluruh FKTP pertama. Terus bayi yang terlahir dari ibu HIV. Jadi 3 poin besar. Jadi di dalamnya nanti ada yang memang ditemukannya sudah mau melahirkan. Kita banyak gitu ya. Nah, itu berjalan di 2018 sampai 2020. Kita punya 455 ibu yang didampingin dan semua bayinya terlahir negatif. Alhamdulillah. Gitu. Jadi karena dan semuanya pengobatan. Yang dipastikan sebenarnya indikatornya adalah si ibu HIV positif ini dapat mengakses layanan yang dia butuhkan. Lalu si ibu ini terapi ARV pastinya, akses ARV, mendapatkan konseling yang baik tentang pengobatan. Lalu bayi yang terlahir dari ibu HIV mendapatkan ARV profilaksis dan tes ID.
Oke. Jadi indikatornya itu ya. Jadi dan kita tahu ya kalau pendampingan ibu hamil itu kan nggak cuma sekali ya. Iyalah pasti. Dari bahkan kalau dia aksesnya pada saat perencanaan ya, misalnya ada orang HIV gitu mau hamil tuh kan pasti jangkanya panjang, belum tentu dia akan begitu menghitung masa subur lalu hamil gitu. Jadi 2018-2020 itu mulai apa namanya berjalan, dan sebelum itu dilakukan sebenarnya kita melatih dulu. Melatih para pendamping ini memahami secara komprehensif informasi PPIA yang sebenar-benarnya. Karena kan kita melihat kalau secara umum kalau kita melihatnya kalau layanan itu apa namanya sudah melakukan tes pada ibu hamil, artinya dia sudah menjalankan PPIA. Betul. Padahal bukan itu gitu. PPIA itu panjang gitu ya. Dari sebenarnya dari yang prong pertama atau ada strategi pertama, ada pencegahan penularan HIV pada perempuan usia reproduktif. Oke. Usia reproduktif tersebut tuh di kisaran usia berapa? 15 sampai 49. 15 sampai Paling tidak ya jangan ada lagi perempuan. Jadi benar-benar ini tuh dijaga supaya tidak ada lagi perempuan yang HIV positif gitu kan di strategi yang pertama. Tapi kan pada kenyataannya ya mungkin kalau strategi pertama tadi bisa berjalan dengan baik, tidak akan ada IP pastinya. Nah, karena sesudah ada IP itu ada yang prong kedua, yaitu perencanaan kehamilan pada perempuan yang hidup dengan HIV untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan. Nah itu tadi makanya masuk ke dalam satu indikator kan bahwa pendampingan ibu hamil itu salah satu yang didorong adalah yang ini. Jadi bagaimana perempuan yang sudah HIV positif boleh punya anak, ya, tapi dengan merencanakan. Tapi kalau secara nasional kan Kakak Hages tahu ya bahwa perencanaan kehamilan itu tidak hanya orang HIV saja, siapapun pasangan yang memilih untuk berkomitmen menikah ya harus merencanakan baik dia menunda ataupun ingin punya anak. Gitu. Nah, strategi yang selanjutnya atau prong yang selanjutnya, prong 3 adalah pencegahan penularan HIV dari ibu kepada bayinya. Nah ini yang fokus yang saat ini, maka adalah PITC pada ibu hamil, salah satunya itu. Walaupun kita tidak bisa bilang terlambat ya, tapi itulah yang dilakukan oleh pemerintah. Akhirnya sekarang semua ibu hamil dites HIV. Tapi ya paling tidak melupakan yang prong 2 tadi, bahwa sudah ada perempuan yang HIV positif dan dia juga punya hak untuk memiliki anak gitu ya. Nah di dalam program inilah yang memang di prong ketiga inilah yang sepertinya apa namanya pemikirannya kalau semua ibu hamil dites HIV itu sudah melaksanakan PPIA. Gitu. Dan ada lagi yang strategi selanjutnya adalah apa namanya prong keempat itu dukungan psikologis dan sosial kepada orang dengan HIV, anak dengan HIV dan keluarganya. Nah, itu kan udah disebutin tuh ya tentang program-program PPIA itu sendiri. Dan termasuk urutan dari program PPIA itu sendiri sebenarnya apa sih yang harus dilakukan sama perempuan yang hidup dengan HIV dan ketika dia sudah mau memutuskan mau punya anak gitu ya, sudah deal nih sama si suami, udah sepakat gitu. Nah, dari awal itu berarti dia mau menjalankan nih program PPIA, apa sih yang harus dijalankan dari program PPIA ini? Nah, ini sebenarnya yang masih jadi apa namanya pertanyaan besar ya buat teman-teman perempuan, karena dia bingung mau kemana nih gitu. Sebenarnya hal-hal yang perlu dilakukan adalah pastinya memastikan dulu pengobatan ARV atau tidak gitu kan. Dan ARV kalau yang harusnya merujuk kepada lembar balik perencanaan kehamilan pada perempuan dengan HIV, dia datang ke PDP, biasa kan setiap bulan akses ARV segala macam, boleh konsultasi sama PDP-nya bahwa mereka mau merencanakan kehamilan. Dan harusnya itu datangnya ke Poli KB. Karena jadi dari dari ruang konsultasi PDP itu dirujuklah ke KB. Nah, nanti di KB akan ditanya bagaimana pengobatannya, lalu bagaimana apa namanya apakah ada IO atau tidak gitu, kesiapan kedua belah pihak. Dan ini salah satu yang poin penting ya, merencanakan kehamilan itu tidak sendiri. Harus bawa pasangannya kan, tidak ditiup melendung ya Kakak Hages ya gitu. Jadi memang harus datang berdua dan nanti ada di fase apa namanya menghitung masa subur. Nah, saya sih saran sama teman-teman nih kalau memang mau merencanakan kehamilan,
3 bulan sebelumnya sudah menghitung atau sudah ingat bahwa setiap bulan ini kita datang menstruasi di tanggal berapa, selesainya tanggal berapa. Lalu bulan kedua seperti itu kita punya catatannya. Jadi begitu menghitung masa subur dengan petugas layanan, itu kita sudah tahu. Jadi kapan sebenarnya tanggal berapa nih masa subur kita. kita. Itu juga udah ada ya aplikasinya kan udah banyak tuh ya. Nah, kalau sekarang sih sebenarnya bisa begitu ya. Jadi begitu datang ke layanan nanti udah tinggal ready. Saya ini nih gitu. Jadi sebenarnya kalau sekarang dan dulu ya sebenarnya kan kalau itu buka kondom di masa subur itu sebabnya. Jadi yang pertama itu minum obat ARV, harus. Kedua itu harus dicek dulu infeksi opportunistiknya. Betul. Dan juga mungkin VL-nya itu yang paling penting ya. Itu VL. Dilihat VL-nya apakah sudah tidak terdeteksi apa enggak. Kalau sudah tidak terdeteksi boleh tes kondom di masa subur. Oke, terus setelah itu? Ya nanti akan kembali lagi jika memang sudah ternyata hamil. Melahirkannya bagaimana? Nah, sebenarnya sebelum kita jauh ke melahirkan ya Kakak Hages, kita sudah pasti mempersiapkan dari segala macam bentuk, termasuk biaya. Di perencanaan itu harus dipikirkan punya BPJS atau tidak gitu kan. Kalau memang saya bisa bayar sendiri, saya mampu gitu ya untuk kemanapun sah-sah aja bisa memilih rumah sakit manapun. Tapi seorang pendamping emak klub itu juga harus menginformasikan, misalnya saya mau di rumah sakit A nih gitu. Kita lihat apakah kita tahu ya stigma dan diskriminasinya masih ada. Jadi apakah rumah sakit tersebut ada diskriminasi atau tidak. Kita akan berikan saran bahwa ada ininya di rumah sakit ini gitu misalnya. Tapi sebenarnya masa kehamilan itu kan 9 bulan, 10 hari ya. Di fase itu kita juga harus memikirkan nanti persalinannya seperti apa. Kalau masih merujuk pada yang tersedia sekarang kan banyak ibu hamil yang disarankan untuk sesar. Tapi sebenarnya bisa melahirkan normal. Nah, syaratnya itu yang paling utama adalah pengobatan ARV-nya nih teratur, Viralutnya Anditek, dan yang satunya yang tidak kalah penting, tidak ada indikasi medis yang melarang dia untuk melahirkan normal. Misalnya dia tidak punya hipertensi, dia tidak punya diabetes, dia tidak punya mungkin penyakit jantung. Lalu kalau dokternya bilang nih Kakak Hages, ini kadang-kadang teman-teman suka kayak panggulnya sempit. Enggak kok, pinggul saya beda ya teman-teman, pinggul dan panggul. Dan yang punya perhitungan itu adalah dokter. Jadi kalau dokter bilang bahwa maaf Mbak nggak bisa melahirkan secara normal karena panggul Mbak sempit, itu tidak boleh dipaksa. Iya, jangan sensi ya. Iya, ini bukan karena HIV-nya loh, bukan. Tapi kalau memang ada indikasi, sama satu lagi. Apa tuh? Mata minus. Ngaruh. Itu nggak boleh. Karena kan ada lebih dari 50 urat yang putus di saat melahirkan normal, teman-teman. Termasuk yang paling fatal adalah mata gitu. Jadi ini saya baru tahu nih kalau yang ini nih. Iya, jadi itu harus menjadi pertimbangan. Selagi tidak ada yang tadi disebutkan atau dokter bilang bahwa jadi selain HIV gitu yang disebutkan sama dokter, itu maka boleh sah aja kalau melahirkan secara normal. Apalagi misalnya ini anak ketiga misalnya, anak pertama dan kedua sudah melahirkan secara normal karena memang belum terinfeksi, belum tahu ya bahwa dia positif HIV. Anak yang ketiga bisa kecenderungan punya, maksudnya boleh lebih mungkin 50% di atasnya bisa melahirkan secara normal. Jika tidak ada indikasi yang tadi disebutkan. Betul. Jadi kalau mau cerita sedikit ya Kakak Hages, saya itu punya baby setelah menjadi perempuan positif itu 2. Oke. Yang pertama 2014 saya bisa melahirkan secara normal. Wow. Ya. Terus? Dan saya memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. ASI eksklusif, normal dan ASI eksklusif. Ya. Itu. Tapi ya itu saat itu adalah kondisinya seperti tadi. Saya tidak punya indikasi medis yang melarang. Viralut saya Anditek. Lalu saya yang paling penting kenapa memilih ASI, yang dihindari, ingat teman-temannya bahwa ASI itu mengandung virus HIV. Betul, walaupun kecil. Yang menjadi besar adalah media penularannya. Salah satunya lecet puting. Bayinya punya kandidasi punya jamur. Gitu ya. Jadi
Yang harus dipelajari adalah bagaimana caranya menyusui agar tidak lecet puting. Itu alias dia. menyusui yang benar. Banyak yang nanya nih, Mbak kemana mau cari informasi? Bisa ke puskesmas. Oh bisa. Semua bidan itu bisa memberikan informasi konseling laktasi. Begitupun kalau kita memilih susu formula Kakak Hages, itu bukan hanya sebatas oke saya bisa beli susunya, bisa sediakan botolnya, bisa sterilisasi botol, tapi juga kita harus konsultasi sama layanan kesehatan sama bidan lagi-lagi tentang afasnya. Teman-teman silakan, saya beli PR kepada teman-teman untuk datang nih. Afas tuh apa sih gitu ya. Jadi apapun pilihannya, kalau ASI tidak hanya semudah mengeluarkan payudara dan dihisap putingnya, yaitu justru kalau dihisap putingnya akan lecet. Itu menjadi media penularan. Dan tidak boleh mix feeding. Mix feeding, jadi nanti ASI, nanti susu super gitu ya. Pertanyaannya, kenapa kan sama-sama cairan gitu ya susu? Jadi ternyata molekul ASI itu jauh lebih kecil daripada molekul susu formula. Kalau di mix itu akan terjadi perlukaan di usus bayi. Usus bayi itu kayak serabut loh teman-teman ya. Jadi jika ada luka di usus bayi masuk ASI yang ada virus HIV itu yang jadi penularan ya. Jadi tidak boleh mix feeding. Dan kalau saya sih dulu memutuskan untuk ya sudah 6 bulan saja eksklusif gitu. Dan itu sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Nah, berbeda dengan kelahiran yang terakhir nih, yang kedua, yaitu saya tidak bisa melahirkan secara normal Kakak Hages. Kayak saya harus melahirkan saya secara sesar dan saya tidak dapat memberikan ASI ke bayi saya. Kenapa? Ini bukan karena HIV ya. Iya. Saya hipertensi dari tahun 2018. Jadi dan dokter sudah memberitahukan saat saya perencanaan kehamilan bahwa indikasi menjadi preeklamsia itu akan jauh lebih tinggi dan itu terjadi. Saya harus melahirkan secara prematur. Bayi saya waktu itu baru masuk usia 30 minggu. Bayi saya kecil, waktu ditimbang sebelum disesar itu hanya 1.300 dan itu tepat. Jadi teman-teman bisa bayangkan bayi gula sekilo ditambah 3 sendok. Itulah berat anak saya. Dan di saat mau operasi dokter nanya, ya Bu, ini bukan masalah saya kena HIV atau tidak, tapi sekali lagi ya, media penularannya yang akan menjadi penularan kepada bayi karena ASI-nya ada. Bayi prematur adalah organnya belum matur, belum sempurna. Usus bermasalah dan segala macam. Ditambah waktu itu COVID. Oh iya. Jadi tidak bisa setiap hari 2020. Pada saat itu usia 40 tahun. 40 tahun. Baik ya, makanya tadi disebutnya prelansia. Iya. Oke. Ini preeklamsia. Preeklamsia. Iya, preeklamsia itu akan dihadapi oleh orang yang punya darah tinggi kalau melahirkan. Dan itu baik. Ya, kecenderungannya preeklamsia itu bisa menyebabkan sampai kematian pada ibu dan bayi. Iya, minta jadi tapi kita sudah pikirkan ya, karena merencanakan tadi. Jadi si dokter, baik dokter maupun kitanya gitu ya, sudah tahu nih. Oh iya, Hartini ini punya HIV, punya hipertensi, dalam keadaan hamil. Jadi begitu saat dilakukan, sebenarnya bukan mau melahirkan ya, waktu itu saya check up saja. Ternyata saya harus melahirkan bayi saya hari itu. Oh my god. Harus gitu. Karena jawaban dari dokter yang ternyata saya baru tahu begitu anak saya lahir itu adalah masa kritis kita berdua. Karena saya tidak merasakan apapun Kakak Hages. Tensi saya itu waktu itu 215/160. Tinggi banget. Iya, tinggi banget. Dan DJJ bayi saya itu kan normalnya adalah 155 sampai 165. Itu udah 170 lebih. Ya, jadi teman-teman itu kenapa kita perencanaan itu menjadi penting ya, baik dengan HIV ataupun tidak dengan HIV gitu. Supaya kita tahu kondisi kita saat kita mau melahirkan nanti atau masa kehamilan. Dan kalau misalnya ternyata punya IMS nih, punya infeksi menular seksual, merencanakan kehamilan terus dilarang, jangan marah juga gitu. Jangan baper. Karena itu baik sebenarnya. Betul karena IMS itu yang bisa menyebabkan anaknya lahir cacat. Bahkan juga penyebab kematian. Jadi obati dulu IMS-nya. Tidak ada IO sama sekali. CD4-nya bagus, viral load-nya undetect. Boleh deh tuh.
silakan mau gunting-gunting. Gitu ya. Betul. Itu sih. Jadi Kakak Hagas jadi apa namanya? Apapun semuanya itu kita merekomendasikan, emang seharusnya kita konsultasi sama pakarnya ya, sama dokternya gitu. Dan kita ya nggak apa-apa bertanya sebanyak-banyaknya, memang kita tidak tahu karena itu versinya medis gitu. Betul. Itu sih Kakak Hagas. Tadi itu udah dijelasin semua panjang lebar terkait dengan program PPIA lah segala macam ya. Nah, ada nggak sih tantangannya nih? Kita kalau sekarang udah bicara tentang tantangannya. Tadi kan udah ngomongin wah semua ternyata perempuan itu yang hidup dengan HIV begini-begini, terus ada prong 1, 2, 3 yang harus dilewatin, sampai prong 4 tadi ya. Nah itu tantangannya dari IP sendiri tuh gimana tuh untuk menghadapi program ini? Kita melihatnya dari sisi perempuan HIV-nya dan dari sisi kebijakan dan layanan yang ada ya. Kalau dari sisi perempuan HIV sendiri ya Kakak Hagas, karena kita memang kita tahu lah ya pasti informasinya belum banyak secara komprehensif ya bahwa PPIA itu mungkin buat teman-teman IP di kalangan komunitas ngomongin PPIA udah kayak ngomongin apa gitu. Betul. Tapi yang terjadi sekarang itu sebabnya kenapa begitu banyak gap dari yang HIV positif sampai yang pengobatan itu karena perempuan ini kaget. Karena kan kita berpikirnya ya dulu ya, kita berpikirnya bahwa yang kena HIV adalah hanya populasi kunci. Iya. Betul ya. Iya. Jadi sebenarnya populasi kunci itu menjadi mengkotak-kotakan gitu. Paling tidak itu adalah populasi berisiko yang misalnya siapa yang dibilang berisiko semuanya gitu ya semuanya. Jadi karena HIV itu tidak hanya menyerang ya, tidak hanya menginfeksi orang-orang yang berisiko, tapi juga latar belakangnya apapun gitu. Nah, itu adalah sebenarnya yang pertama. Jadi di saat ibu hamil dites HIV hasilnya HIV positif, yang ada dia kaget, belum dapat informasi PPIA itu apa. Yang ada di pikirannya hanya wah saya mati. Belum mikirin pengobatan nih, belum gitu. Jadi memang butuh effort yang luar biasa ya. Jika memang ada yang harus mendampingi atau seperti apa, tapi di pikirannya itu ini paling tidak yang harus dipahami oleh si perempuan adalah bahwa dia akan baik-baik saja. Yang penting pengobatan. Tapi ya kita tidak bisa melihat psikologis seseorang ya. Betul. Anak pertama datang dengan gembira, datang ke layanan mau periksa tes HIV hasilnya positif. Gitu. Itu kalau nggak bener-bener nanganinnya ya itu tadi makanya ada loss banyak. Itu sebabnya kehadiran teman-teman pendamping dan kenapa kita mengharuskan perempuan supaya tahu karena unsurnya kesebayaan. Jadi kita kalau bikin ilustrasi Kakak Hagas gini, begitu ibu HIV positif itu tahu statusnya, dokter akan bilang nggak apa-apa mbak, banyak ke perempuan HIV yang bisa melahirkan, bisa mempunyai anak. Ada yang di dalam hati si ibu bilang, dokter tahu apa? Saya yang sekarang sedang bingung. Saya HIV, apakah anak saya tertular? Apakah harus digugurin atau seperti apa gitu kan ya? Kegalauan yang ada di kepala. Tapi jika dia dirujuk kepada orang yang tepat untuk bercerita, hanya satu kata yang disebutkan oleh emak klub, si petugas emak klub. Iya. Mbak, saya sama seperti mbak. Saya pernah melahirkan anak dan segala macam. Saya yakin kepercayaannya akan jauh lebih tinggi kepada si pendamping. Itu kenapa juga satu perempuannya karena sama-sama punya organ reproduksi yang sama gitu. Tapi mohon maaf ya bukan berarti pendamping laki-laki tidak punya kapasitas itu. Tapi kesebayaan itu yang menurutku ya biar sama-sama ya jenis kelaminnya supaya lebih mudah membicarakannya, ngobrolnya, ada kepercayaan gitu. Betul. Itu ya. Lalu itu tantangan terbesarnya sebenarnya. Informasi yang belum cukup merata di kita gitu. Lalu secara organisasi IP sendiri untuk pendampingan ini kita masih pendanaannya masih sangat kecil ya. Bahkan hampir tidak ada. Jadi teman-teman wilayah kerja IP ada di 28 provinsi, masing-masing provinsi itu ada koordinator provinsi. Selepas 2018-2020 kita telah melatih semua provinsi terkait PPIA. Yang mendapatkan pendanaan kan hanya 12 provinsi waktu itu gitu. Tapi selebihnya mereka tetap melakukan. Karena keuntungannya adalah teman IP ini bekerja di pendampingan. Jadi kalau ada
perempuan HIV yang ini dia lebih muda gitu. Walaupun tanpa dibayar ya gitu. Lagi-lagi. Sampai terakhir 2020 selesai tidak ada lagi pendanaan juga teman-teman tetap melaksanakan. Tapi kan ya itu tadi ya kita tidak bisa masa kita mau ke teman-teman targetnya sekian gitu ya, coba sini laporannya mana ibu hamil yang lu dampingi gitu kan. Jadi kita tidak pernah dapat itu, paling kita hanya cerita bahwa saya habis mendampingi ini nih, permasalahannya seperti ini. Jadi gitu. datanya didapatkan dari cerita teman-teman tanpa IP secara nasional mengintervensi teman-teman di daerah. Itu tantangan IP ya, jadi terkait pendanaan dan lain-lain. Lalu juga kalau dari masyarakat, Kementerian Kesehatan, secara kebijakan sudah oke lah ya, bagus. Tapi implementasi masih kurang ya, karena masih ada yang ini nggak boleh nih melahirkan normal, ini nggak boleh nih menyusui, belum rata gitu ya. Padahal yang dibutuhkan adalah atau kita terfokusnya bukan pada pilihannya tapi konselingnya yang dilakukan gitu ya. Sebenarnya kalau kita sebagai orang yang hidup dengan HIV, jika memilih persalinannya harus misalnya harus sesar gitu, kenapa gitu, kasih tahu informasinya ke kita, kenapa harus sesar gitu. Begitu juga kamu nggak boleh menyusui, kenapa gitu. Nah itu juga reason-reasonnya gitu ya? Itu tantangan nih. Jadi secara implementasi yang pertama itu. Yang kedua itu tadi. Jadi fokusnya PPIA di layanan itu masih pada tes. Nah, yang penting tesnya dulu dilakukan. Setelah itu dites ibunya, memastikan ibunya kembali lagi, itu belum punya mekanisme. Itu sebabnya harapannya ada emak klub gitu ya yang bisa ini, dan IP sedang terus berupaya bahwa emak klub ini sebenarnya nggak harus bentuknya emak klub ya, kader-kader juga bisa dilakukan itu, atau melibatkan perempuan HIV menjadi kader gitu kan, bisa ya. Jadi pemberian informasi yang secara masif juga. Jadi tantangan besarnya sih itu sih Kakak Hages. Itu ya. Dan ada lagi nih Kakak Hages, ini baru-baru ini aku baru tahu. Ternyata di PPIA itu kan salah satunya ada KB ya. KB sebelum kehamilan dan KB pasca persalinan. Ternyata secara tanggung jawab, secara kebijakan itu di dua direktorat yang berbeda. Kalau KB sebelum kehamilan adanya di Direktorat UPL dan BKKBN. Pernah dengar. Kalau yang KB pasca persalinan ada di Direktorat Maternal Neonatal atau di sekarang bukan di tim kerjanya maternal neonatal, di GIKIA, Gizi dan KIA. Gitu. Dulu kan Kesga namanya ya, kesehatan keluarga. Dulu tuh jadi satu dilebur di Kesga gitu. Sekarang berbeda. Jadi agak bingung kita ya. Jadi itu sebabnya juga menjadi tantangan akhirnya. Betul. Itu juga sebabnya kenapa beberapa teman-teman mengalami dia sudah terapi ARV lebih dari 5 tahun, viralnya sudah undetect, dia mau hamil, dirujuk ke KIA. Sampai KIA bilang, hamil aja dulu baru balik lagi. Gitu. Tapi memang tidak salah kalau KIA harus menjawab seperti itu, karena perencanaan harusnya di KB. Kalau KIA kalau dia sudah hamil, betul. Bener. Jadi nggak ada yang salah gitu. Nah itu mungkin yang perlu baik dari puskesmas, rumah sakit sampai ke dinkes segala macam, mungkin alur itu lebih diperhatikan, lebih disosialisasikan lagi lebih ke masyarakat agar kita tuh tahu. Karena IP mendorongnya adalah masuknya ke Prong 2 nih, merencanakan yuk gitu. Jangan sampai salah masuk ke Prong mana. kita juga membantu layanan kesehatan ya, supaya nggak ujung-ujung udah hamil gitu. Kita mendorong teman-teman yang HIV juga, yuk kita merencanakan dulu supaya si layanan kesehatan juga ini silahkan untuk hamil misalnya gitu, daripada ujuk-ujuk datang hamil gitu kan. Udah lebih ini lagi ya, berat lah buat layanan, betul, complicated lagi nih ya kan masalahnya. Gitu sih Kakak Hages. Nah aku dengar-dengar nih kemarin itu habis ada pertemuan IMTCT Simposium. Wow, kayaknya acara itu seheboh itu ya. Sayang saya tidak bisa hadir pada saat itu. Boleh nggak sih diceritain, di-spill sedikit itu gimana serunya acara itu, dan ngapain, apa sih tujuan dari IMTCT Simposium itu, selain salah satunya kan sosialisasi ya. Nah, apa aja nih yang dilakukan? Jadi sebenarnya
IMT City Symposium itu dilakukan oleh Aliansi Nasional. Jadi yang di dalamnya untuk mengakhiri AIDS pada anak ya, yang diinisiasi oleh IPI, JIP, YPI, LAP, dan jadi melalui dukungan dana UNAIDS. Tapi ada juga pendanaan dari UNICEF dan UN Women. Jadi itu kita kolaborasi. Jadi kolaborasi. Iya, kegiatannya. Pemerintah sekarang kan lagi, ayo kolaborasi gitu lagi digaung. Terus. Nah ini juga simposium ini dilakukan tuh dari berbagai perwakilan, dari pemerintah, terus pemerintahnya kita ini Kementerian Kesehatan ya. Terus dokter, peneliti. Dokter tuh ID-nya atau? Iya, kita ada IDAI, ada ID, ada IBI. Ikatan bidan. Karena yang itu langsung ya kalau di puskesmas kan berhadapan dengan ini dan ada organisasi layanan masyarakat juga, LSM. Ada LSM juga dan yang hadir secara offline ada 150. Yang online ada 100. Karena memang jadi sebelum melakukan itu kita menyebarkan bahwa boleh berpartisipasi dalam kegiatan ini dengan membuat abstrak. Dan luar biasa loh Kakak Hages, karena memang kita tidak membiayai yang dari luar kota, tapi beberapa ada yang datang dengan biayanya sendiri. Dan abstraknya keren-keren banget. Iya, kemarin itu seperti ini. Keren-keren banget. Terus sebenarnya tujuannya yang pertama adalah menghilangkan mitos dan asumsi. Mitos dan asumsi terkait PPIA dan implementasinya. Nah, yang tidak kalah keren, kita itu mengundang para pakar dari luar negeri. Ada dokter Anita dari Malaysia, dari Kementerian Kesehatan Malaysia, dengan ada dokter Wipapon itu dari Thailand. Seru banget tuh. Sama ada dari perwakilan headquarternya UNICEF. Dia berbicara situasi secara global tentang IMT City. Luar biasa kemarin Kakak Hages, keren banget pokoknya. Nah, sebenarnya tujuan tadi ya selain itu terus, nah ini juga di mitos ini kan tidak hanya mitos dan asumsi ini tidak hanya pada kalangan kita ya. Di kalangan pemerintah juga masih ada gitu bahwa atau contoh kecil ya yang sampai sekarang hoax yang tidak pernah berhenti beredar bahwa orang HIV itu kurus kering. Kalau begini seperti apa? Apa kabar dengan kita? Apa kabar dengan kami berdua? Kayaknya tuh diasumsikan orang HIV tuh jelek, kurus, nggak bisa ngapa-ngapain, sakit-sakit. Aduh, sedih nah, itu ya. Dan kita melihat 150 orang dan ya sebagian besar adalah teman-teman perempuan yang hidup dengan HIV dan organisasi-organisasi yang berkecimpung di HIV dan dari berbagai kemarin tuh yang juga layanan dari Kalimantan juga datang dan seru banget. Keren. Lalu menyajikan strategi penerapan PPIA dan pembelajaran baik dari negara lain di kawasan Asia Pasifik yang tadi kita bilang ya. Kenapa akhirnya kita mengundang dokter ataupun pakar dari luar negeri itu karena kita bisa mendapatkan rekomendasi mungkin ya dari negara-negara yang kita juga bisa belajar karena Indonesia juga belum lama ini ya IPI terlibat juga. Itu kita ada studi banding ke Malaysia. Itu sebabnya kita mengundang dokter Anita di sana gitu. Jadi kalau kita kemarin mendengar kalau di Malaysia itu dia mendukung untuk memberikan support susu formula. Tapi dibiayai oleh pemerintah sampai bayinya umur 2 tahun. Coba itu ya. Kemkes. Gitu aja. Bisik dulu. Jadi mereka tidak merasa keberatan memilih sufor tapi memang didukung sampai 2 tahun. Sama pemerintahnya itu luar biasa. Nah, itu juga ya akhirnya kita juga di kegiatan itu menyepakati mendiskusikan faktor-faktor yang bisa menjadi peran-peran strategis lah ya untuk berjalannya PPIA yang lebih baik lagi di Indonesia. Oke, keren banget ya. Dan harapan ini menjadi agenda entah 1 tahunan, 2 tahunan, 3 tahunan gitu sih Kakak Hages. Tapi itu akan menjadi sebuah agenda yang keren sih. Iya, karena kita semua yang bicara di depannya menjadi speakernya adalah orang-orang yang punya
peran sama-sama bisa saling belajar di Iya, situ. betul. Dari LSM-nya gimana, dari orang yang terinfeksi itu sendiri juga pun seperti Iya. apa pengalamannya, bahkan juga sekali lagi dari pakar-pakar luar negerinya pun Iya. juga diundang. Ih, itu Dan keren Kementerian banget. Kesehatan Aku juga ada. merinding. Seru banget ya Kak Agus Seru banget kemarin. ya. Aduh, oke. Mbak Hartini, terus kalau untuk rekomendasi nih, Mbak Hartini ya, rekomendasi apa sih kalau menurut Mbak Hartini ya yang bisa diberikan oleh Kementerian Kesehatan yang berkaitan dengan perbaikan program PPIA di Indonesia? Itu sih kalau aku seperti yang tadi udah dibilangin ya bahwa harapannya tuh tidak ya meningkatkan capaian tes itu salah satu indikator. Salah Tapi salah duanya? satu ya gitu. Tapi yang salah duanya adalah itu tadi kita sudah punya nih, udah ketangkep nih ya ibu hamilnya, ibu hamilnya udah berhasil dites, ya jangan sampai loss sampai Iya, hanya abis 24% gitu. itu, Tapi kita sama-sama dan IPI tidak bisa sendiri. IPI juga tidak akan egois bahwa oh itu harus dilakukan dengan IPI, tidak. Tapi paling tidak petugas layanan sudah tahu. Oke, dia HIV positif, dia perempuan lagi hamil. Kebutuhannya apa nih? Karena kebutuhan perempuan HIV itu tidak hanya pengobatan. Iya. Ada hal lain. Mungkin dia ada sisi psikologis yang harus Dukungan dulu gitu. Bagaimana dia memikirkan pengobatan kalau dia juga belum dapat informasi yang baik gitu. Jadi harapannya dari angka tadi yang sudah loss banyak itu nanti tidak loss lagi. Karena bersama-sama dengan komunitas siapapun itu ya, tidak hanya IPI. Mungkin emak klub yang lain gitu ya yang bisa terus mendampingi dan fokus pada sampai bayinya mendapatkan tes EID. Dan kita mengetahui hasilnya. Di 2023 IPI juga kembali melaksanakan itu di 5 provinsi. Ada di Jawa Barat itu Bandung dan Bekasi, di Jawa Timur itu Surabaya, Jawa Tengah itu Surakarta dan Kebumen, di Sulawesi Selatan itu Makassar, di Sumatera Utara itu ada Medan dan Binjai. Ini waktunya cuma sebentar, Juni sampai November. Semua yang kita dampingi kebutuhannya terpenuhi, tapi masih ada bayi-bayi yang HIV positif karena kita temukan sudah dalam keadaan lahir. Jadi kita tidak menemukannya di saat masih perencanaan ataupun kehamilan ya. Jadi ditemukannya sudah dalam keadaan. Iya. Berbeda dengan 2018-2020 ditemukannya sedang dalam keadaan hamil, bahkan ada yang di meja operasi masih kita bisa ini bahwa dia negatif bayinya. Banyak KKHGes 2018-2020 itu bayi orang yang ditemukannya sudah hamil di trimester ketiga, bahkan ada di meja operasi. Tapi bayinya tetap negatif. Alhamdulillah. Jadi jauh sebelumnya, sedangkan yang sekarang positif itu karena memang ditemukannya sudah lahir bayinya. Jadi kita cuman merujuknya pada memastikan apakah dia sudah ARV profilaksi dan banyaknya belum ARV profilaksi. Nah, itu dia mungkin yang bisa jadi rekomendasi ya dari IPI ya. Jangan ada loss. Jangan ada loss lagi. Dan tadi ya sudah dijelaskan panjang lebar juga bagaimana ya intervensinya juga harus tetap dijalankan. Dan ini miris juga tadi ada sekitar cuma 50 sekian persen anak yang mendapatkan ARV tadi ya. Oke, Mbak Tini sebagai penutup nih ya, apa sih yang Mbak Tini mau sampaikan kepada teman-teman perempuan yang hidup dengan HIV dan juga masyarakat luas di luar sana? Silakan. Oke, kalau untuk teman-teman perempuan yang memang sudah tahu statusnya ya nggak apa-apa gitu. Seperti yang saya bilang tadi, teman-teman boleh membina rumah tangga, menikah dengan yang negatif bahkan yang negatif, gitu. Betul. Saya punya pasangan yang negatif ya, seperti Kakak Hages. contohnya Iya, jadi ya. kita bisa merencanakan kehamilan, kita memastikan bahwa virusnya hanya di kita, tidak menularkan ke pasangan maupun ke anak dengan cara pengobatan ARV. Itu aja sebenarnya. Mau mampu beli vitamin yang cukup mahal silahkan. Boleh banget silahkan. Walaupun kalau boleh jujur saya nggak pernah minum vitamin loh. Oh iya. Hanya ARV saja loh Kakak Hages. Tapi memang saya darah tinggi. Betul. Jadi obat yang harus saya minum setiap hari sekarang bertambah ya kan dari ARV ke hipertensi gitu kan. Jadi untuk teman-teman boleh silakan datang ke layanan, bicarakan, cari akses layanan yang dibutuhkan. Oke, kalau di masyarakat kita tahu ya Kakak Hages bahwa stigma dan diskriminasi itu cukup tinggi. Ya, sebenarnya kita bilang bahwa stigma dan diskriminasi cukup tinggi karena masyarakat itu tidak tahu. Masyarakat awam itu tidak tahu. Hanya menerka, menangkap mitos gitu ya bahwa
sebenarnya yang kita harapkan adalah bukan layanan khusus, bukan tempat khusus gitu, karena kita sama, tapi bagaimana layanan yang tersedia. Layanan tuh banyak ya, tidak hanya layanan kesehatan gitu, termasuk layanan publik, bahkan tinggal di masyarakat itu juga sebuah layanan yang diterima juga. Gitu, bahwa orang dengan HIV itu bisa hidup seperti biasa gitu. Yang penting dia pengobatan gitu ya, dukunglah itu pengobatannya, bahwa cari informasi HIV-nya yang benar-benar valid. Bukan hoax gitu ya, bukan yang akhirnya timbul. Jadi harapannya memang untuk menghapus hoax itu ya teman-teman masyarakat umum adalah harus mencari informasi yang valid. Betul. Gitu. Mungkin berteman sebanyak-banyaknya dengan orang-orang HIV jauh lebih baik kali ya. Iya, karena sebenarnya biar ngerti bahwa orang HIV ya seperti biasa gitu. Bisa melahirkan, bisa menikah, bisa bekerja gitu ya. Tapi diberi ruang oleh masyarakat, harus ada ruang gitu ya. Ya sudah, kalau dengar ada orang HIV di wilayahnya, di RT-nya, ya nggak apa-apa, nggak harus juga lebay gitu. Kamu HIV, itu malah juga diskriminasi juga ya kan. Beda. Mau spesial juga tetap beda. Iya gitu. Jadi maksudnya biasa aja gitu. Jadi informasi, lagi-lagi informasi. Iya betul. Jadi perlakukan mereka selayaknya manusia-manusia yang non HIV dan juga diperlakukan secara setara ya. Iya, karena kan untuk layak hidup itu kan kalau dalam undang-undang sudah pasti ya. Seluruh manusia. Laki-laki, perempuan, bahkan mau transgender atau apapun, latar belakang selagi dia adalah manusia gitu. Kan boleh hidup di sini gitu ya. Ya kalau latar belakangnya apapun ya itu bukan menjadi tanggung jawab ya. Maksudnya dan masyarakat secara luas juga saya mau mengingatkan bahwa HIV itu tidak hanya akan menginfeksi orang-orang yang disebutnya populasi kunci. Populasi kunci itu tadi ya pengguna nafsa, pekerja seks, terus teman-teman masyarakat tuh selalu bilang LGBT gitu ya. Tapi siapapun itu, tidak mengenal dia laki-laki, perempuan, remaja, anak dewasa, bahkan anak-anak gitu ya. Tidak mengenal dia jabatannya direktur sampai ke misalnya tukang sapu jalan gitu ya, tidak melihat pendidikannya apa, mau dia agama, warna kulit, selagi dia melakukan hal yang berisiko itu akan tertular HIV. Dan ingat, penularannya itu hanya dari 2 jarum. Jarum suntik, jarum tumpul gitu. Jadi kontak sosial itu tidak akan menularkan HIV, bahkan sampai berciuman. Tapi bukan menyuruh ciuman sama orang HIV juga ya teman-teman. Apalagi terutama nih banyaknya kalau digigit nyamuk gitu. Tidak ada, karena kan human. Manusia. Jadi selagi 2 jarum ini terkendali ya teman-teman, jarum tumpul dan jarum suntik, tidak akan tertular. Bahkan saya bersuami orang negatif, saya positif, ya melakukan hubungan seksnya pasti instan ya, namanya suami istri. Sampai saat ini suami saya negatif HIV, anak-anak saya bahkan cucu saya negatif HIV gitu. Oke deh, gila keren banget Mbak Tini nih, luar biasa deh. Oke, demikianlah para sobat KPAP DKI Jakarta. Tadi kita udah ngobrol panjang lebar bersama dengan Ikatan Perempuan Positif Indonesia di dalam podcast yang diselenggarakan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi DKI Jakarta melalui bidang promosi dan juga pencegahan. Nah, semoga obrolan yang tadi kita sudah obrolin panjang lebar tadi ya, dapat memberikan insight ataupun juga masukan serta manfaat buat teman-teman semua yang ada di rumah. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak. Aku boleh ada satu kata ini ya? Sebagai kata penutup, kunci penutupnya dari Mbak Tini, silakan Mbak Tini. Jadi seluruh masyarakat Indonesia bahkan ya, bahwa menolong satu perempuan adalah menyelamatkan anak dan keluarga. Oh, keren banget. Oke, sampai ketemu lagi. Oke, bye-bye. Thank you banget. Keren banget sih. Ya Allah, sehat-sehat terus.